Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan menghafal 20 ayat Alkitab untuk melengkapi tugas di kampus STT Inti Makassar, yakni mata kuliah organisasi dan manajemen. Di dalam organisasi dan manajemen ini kami belajar tentang AGB. Nah, apa itu AGB? Adalah administrasi gereja baru. Langsung saja saya akan menyebutnya satu persatu. Yang pertama, Amsal pasal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan biarlah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Yang kedua, Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang ketiga, Amsal pasal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Yang keempat, Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya dengan kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang kelima, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang keenam, Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketujuh, Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang kedelapan, Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang kesembilan, Amsal pasal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Yang ke-10, Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang ke-11, Yakobus pasal 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang ke-12, Markus 13 ayat 31. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang ke-13, Filipi pasal 2 ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang ke-14, Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ke-15, Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang ke-16, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ke-17, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang ke-18, Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yang ke-19, Galatia pasal 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Yang ke-20, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya akan menambahkan 3 ayat lagi. Yang ke-21,
1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Yang ke-22 Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Yang ke-23 Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam.